Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya mau sharing lagi. Di dalam buku Latahzan ada sebuah judul, Hindarilah Keraguan. Ragu-ragu atau keraguan adalah salah satu tekanan kejiwaan yang seringkali mendatangi setiap orang. Keraguan itu bagaikan bisikan yang tersembunyi dalam batin kita, yang mencoba menggagalkan hajat atau niat kita. Bolehkah kita sebut bahwa keraguan itu bisikan setan? Nah, bisa, ya boleh. Jadi bagi seorang murid spiritual, ragu atau keraguan akan dapat menjadi hijab dalam setiap pendekatan spiritual yang dilakukannya. Dalam setiap ritual zikir spiritual, ragu atau keraguan akan menjadikan zikir kehilangan makna spiritualnya dan mengakibatkan zikir tidak bergema dan memberikan akses untuk membuka lapisan esoterik kolbu ilahiyah. Jadi benar juga ya. Jadi harus kita itu harus benar-benar menghilangkan keraguan ya, sehingga mungkin zikir kita itu menjadi khusyuk ya. Boleh dikatakan seperti itu. Bahkan sebagai pembaca zikir akan keluar dari mulut dan menjadi angin semata. Nah, itu jadi harus benar-benar kita fokus ya. Dalam setiap doa spiritual, ragu atau keraguan akan menjadikan doa terhijab untuk menembus spiritual connection center. Jadi memang ketika ada keraguan-raguan di dalam diri kita, baik itu berzikir dan berdoa, itu justru akan mempengaruhi atau akan menjadi salah satu penghalang ya, salah satu penghalang untuk doa itu bisa terkabulkan. Nah, itu juga itu yang harus mungkin itu maknanya dari pernyataan di buku ini ya. Hal inilah yang menyebabkan doa spiritual menjadi kehilangan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar kan? Jadi mungkin doa kita itu terkabulkan tetapi mungkin kurang berkah ya. Nah, itu apakah mungkin kita melakukannya dengan sesuatu cara yang tidak sesuai dengan mungkin tidak sesuai dengan syariat? Bisa saja kan? Karena rezeki atau doa itu dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbagai macam cara yang kita melewatinya. Jadi tanpa kita menyadari doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berbuat sesuatu itu dengan ketika kita yakin atau kita berdoa itu benar-benar harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah ragu-ragu. Tentunya pula kehilangan kesempatan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga sebagai pusat koneksi spiritual seluruh alam semesta. Jadi benar-benar harus menghilangkan keraguan-raguan yang ada di dalam diri kita ketika kita berdoa tadi dan berzikir ya. Dalam setiap perbuatan sehari-hari, ragu atau keraguan akan menyebabkan para murid spiritual selalu mengalami kebimbangan. Mungkin kita sebagai seorang murid atau seorang penuntut ilmu atau seseorang yang selalu belajar ya, ketika kita ada keraguan-raguan dalam kita menuntut ilmu itu, justru itu akan menjadi sebuah masalah ya. Maka hal ini akan menurunkan kualitas spiritual kita. Jadi ketika ada keraguan-raguan, jadi mungkin kita itu bisa bisa menurunkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika berdoa dengan ragu-ragu atau kadangkala doa kita sudah kita sampaikan, kita sudah berdoa tetapi lama terkabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa kita sadari bahwa doa yang kita lakukan itu bisa dengan cara yang lain Allah mengabulkan doa kita itu. Tetapi kita selalu berprasangka buruk kepada Allah, selalu ragu-ragu kepada Allah apakah Allah akan mengabulkan doa kita, itu kadang-kadang menjadi problem. Jadi itu justru akan menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu,
tidak akan menaikkan level kita menuju tingkat spiritualitas tinggi. Jadi justru itu akan tidak menaikkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita sadari. Oleh sebab itu, kita harus menghindari sikap ragu-ragu atau keraguan, bukan jauh-jauh sikap tersebut dari diri kita. Berusahalah untuk selalu fokus dengan keyakinan sepenuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar harus meyakini yang seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin doa kita itu akan dikabulkan sehingga akan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Jadi tidak usahlah ragu-ragu ya. Berusahalah untuk selalu fokus ya, sudah tadi ya. Jadi dalam setiap meditasi zikir atau dalam setiap kita berzikir kepada Allah dan berdoa rutinitas untuk memohon perlindungan agar Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat keraguan ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jangan kita berhenti-henti untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan pernah kita berhenti. Dalam setiap doa, dalam setiap sholat kita, setelah kita sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu bukan saja hanya dipanjangkan pada saat kita setelah sholat. Bahkan di sepanjang hari itu kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini niscaya akan dapat membantu kita dalam membuang perasaan keraguan-raguan tersebut. Jadi itu tadi ya. Kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keraguan-raguan yang ada di dalam diri kita itu tidak ada. Jadi tanda sehatnya hati seseorang manusia adalah apabila merasa pasti dan positif tentang kebenaran suatu fakta dan kekeliruan suatu dusta, sementara ia dalam keadaan mengetahui dan yakin. Sementara tanda penyakit hati sehubungan dengan pemahaman kebenaran dan kepalsuan, terdapatlah kecemasan dan keraguan tentang kebenaran suatu fakta dan penolakan suatu kepalsuan. Nah ini juga. Sesungguhnya hati yang kosong dari pengetahuan akan kebenaran dan cahaya ilmu, serta kosong dari kepercayaan terhadapnya, tak pantas disebut hati manusia. Jadi benar-benar harus kita jangan mengosongkan pikiran kita ya. Jadi harus benar-benar kita meyakini yang sebenar-benarnya sehingga kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar kita percaya. Jadi hati semacam itu dimiliki oleh orang yang tidak mengenal kehidupan yang suci. Kehidupannya pun rendah bagaikan seekor hewan. Jadi orang-orang yang masih mempunyai keraguan-raguan itu bagaikan orang yang tidak mengenali kehidupan yang suci, bahkan tidak mengenali kehidupan yang sebenarnya ya kan, seperti itu, dan tidak meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah itu juga yang harus dipertimbangkan. Jadi tahukah kita bahwa keraguan mirip dengan kebutaan. Nah, benar. Orang buta senantiasa ragu akan hal yang ada di kelilingnya karena ia memang tidak bisa melihat. Jika sesuatu terbukti benar karena hikmah, kesadaran, dan argumen rasio, namun orang yang bersangkutan tetap ragu, maka tentulah mata hatinya yang telah buta. Jadi kalau kita sudah benar-benar melihat itu semuanya ya dengan kepastian, tetapi jadi kebenaran itu sudah benar-benar sudah benar-benar tampak dan sudah benar-benar kelihatan, tetapi juga masih ada keraguan-raguan di dalam diri kita. Berarti itu yang harus berarti mata batin kita, hati kita itu sudah benar-benar buta. Nah itu. Atau bahkan kebenaran yang ada di lingkungan kita itu justru kita juga tidak mau meyakininya juga kan. Nah, itu juga, atau tidak mau membenarkannya, itu juga berarti hati sudah menjadi buta.
ia jauh dari anugerah kemampuan untuk merenung. Ya, itu juga yang harus kita ucapkan astagfirullah kan. Sementara akal dan syariat serta tingginya tanggung jawab sebagai seorang manusia mewajibkan kita semua untuk berusaha sembuh dari penyakit hati. Nah, ini yang harus kita usahakan ya, supaya kita tidak mempunyai penyakit hati. Jadi sekali lagi, keraguan adalah penyakit yang serius yang harus kita hindari. Sehubungan dengan hal ini, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit hati, maka tanda-tanda Allah menambah kekokohan pada kotoran penyakit ragu mereka, dan mereka mati dalam kekafiran. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 125. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang beriman ya, tanda-tanda ayat tersebut meningkatkan cahaya pengetahuan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kesadaran yang kuat dan sehat. Di samping itu membawa wawasan dan tingkat perenungan ya. Jadi ayat yang di dalam Al-Quran tadi surat At-Taubah tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan tercurah ke hati semacam itu, yang makin menambah kemampuan pikiran dan pemahaman. Jadi ketika menjelang ayat di atas, jadi gini, ketika kalau kita bisa melihat penjelasan ayat-ayat ini ya, banyak sekali ada seorang Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa makna dalam ayat ini adalah keraguan terutama ya. Jadi satu keraguan ditambah keraguan mereka. Jadi kekotoran ya, atau rizsam atau kotoran dalam ayat ini mengatakan bahwa keraguan. Jadi satu keraguan ditambah keraguan mereka. Jadi sebagian muslim tidak memiliki iman yang tulus dan meyakini yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan hari akhir. Jadi sungguh teramat sangat memperhatikan ya, mereka berada dalam kondisi ragu. Mereka menurut Islam dengan tujuan memperoleh keuntungan duniawi jika mereka mendapat karunia dalam bentuk kekayaan, keamanan, dan keinginan materialistis ya, mereka terpenuhi, maka kepercayaan mereka akan teguh. Tetapi sebaliknya, jika mendapatkan kesulitan, kemiskinan, penyakit, dan kesengsaraan lain yang menimpa, maka mereka akan meninggalkan agama dan terbalik kepada kekafiran. Jadi berbalik kepada kekafiran. Nah, ini juga na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika ada orang-orang yang seperti ini juga ya, kita ya menjadi prihatin juga, kita ya astagfirullah, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Mungkin dengan Allah memberikan kita semua dengan karunia yang Allah berikan kepada kita ya, mungkin disitulah seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, dan kita tidak ada dan meyakini bahwa semuanya itu kekayaan, kemudian keamanan atau berupa materialistis yang diberikan Allah kepada kita, itu kita perlu mensyukurinya dan benar-benar tidak membuat kita ragu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberikan kekayaan semuanya itu. Jadi orang-orang seperti itu tak ubahnya para tentara di belakang barisan. Ketika telah tiba waktunya untuk mengambil rampasan perang, mereka maju ke barisan paling depan. Sebenarnya ketika risiko kalah mulai terlihat, mereka lah orang yang pertama keluar dari medan pertempuran. Jadi memang ya boleh dikatakan seperti orang-orang yang munafik ya. Jadi orang-orang ketika melihat ketika mungkin berperang atau melihat ada kemenangan, tanda-tanda kemenangan, mereka berlomba-lomba untuk maju, mungkin bisa merembus rampasan perang ya. Tetapi ketika ada tanda-tanda kemunduran, mereka yang paling duluan untuk mundur ke belakang. Jadi saya kira teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi marilah kita boleh dikatakan janganlah kita
melakukan sesuatu itu dengan keraguan-raguan. Kita harus memastikan segala apapun yang akan kita lakukan itu benar-benar yakin aja, iya kan? Mau mencari apa saja, mau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yakinlah. Misalnya kita mau mencari nafkah, yakinlah Allah itu maha kaya, pasti Allah akan memberikan kekayaan itu kepada kita, memberikan rezeki itu kepada kita. Jadi tidak usahlah ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang benar-benar itu merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa ragu-raguan itu tadi? Itu adalah bagian dari bisikan-bisikan setan. Dan apabila kita sudah hilang rasa percayaan diri kita, itu justru disitulah setan akan senang dengan keraguan-raguan kita itu, sehingga bisa jadi akan mempengaruhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jadi kita berdoa untuk diberikan kemudahan, diberikan kelancaran rezeki, tetapi semua itu belum ada tanda-tanda, justru mulai disitulah ada keraguan-raguan. Nah, disitulah ada sesuatu yang dapat melemahkan keimanan kita. Jadi jangan pernah ragu ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita renungi, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi setiap doa yang diberikan kepada, yaitu setiap doa yang diucapkan, yang dimohonkan oleh setiap manusia itu sebenarnya adalah Allah pasti akan mengabulkan. Tetapi dalam bentuk pengabulannya itu apakah dengan cepat, dengan lambat, tetapi Allah itu pasti akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Tinggal kita saja banyak-banyak merenung apakah di setiap perjalanan kehidupan kita itu kita bisa menyadarinya atau tidak. Seharusnya kita harus menyadari itu semua, karena semua itu yang Allah berikan kepada kita ada bagian juga dari doa-doa kita. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya teman-teman ya. Cukup sekian mungkin dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikanlah motivasi untuk kita semua untuk selalu berkreasi, berdoa, bermohon kepada Allah sehingga kita dijauhkan dari sifat keraguan-raguan. Oke, demikian billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.